Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Baik. Kita ambil satu bab ya, insyaallah. Yes. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri wa qawlihi wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadar fa inna Allaha ya'lamu. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر فليعصي الله فليعصه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. Ya. Hah? Apa baca tadi? فليعصي. Fala ya'si. Nah, iya. Nah. Qala rahimahullah bab min asy-syirk. An-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan itu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif membawakan dari bab ini hubungannya dengan tauhid. Bahwasanya nadar ini adalah ibadah. Nadar ini adalah ibadah. Itu yang pertama. Sebagaimana sembelihan. Sembelihan itu adalah ibadah. Sesuatu kita tahu ibadah dengan beberapa hal. Ya, ada yang ingat? Pertama, Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap ibadah tersebut. Kedua, Diperintahkan. Allah perintahkan. Ketiga, Diancam kalau meninggal. Diancam. orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Kemudian orang yang meninggalkannya diancam dengan azab. Kemudian yang terakhir apa? Allah memuji orang yang melakukannya. Iya, dan banyak lain ya, bukan cuma itu. Iya, cuman dari satu ibadah, dari satu perbuatan itu tidak semuanya masuk juga. Cuma beberapa hal. Seperti nazar di sini dikatakan ibadah. Jadi kalau dia ibadah, kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Itu modelnya, itu hubungannya. Jadi nazar ini ibadah. Ibadah karena Allah cintai. Ya, Allah cintai. Seperti dalam hadis, man nadara ayyuti Allah falyuti'. Iya. Kemudian perintah. Ya, perintah. Apa lagi? Kemudian bentuknya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melakukannya. Iya. Kemudian terakhir bahwasanya Allah cinta, kemudian apa lagi? Allah Memberi balas. memuji orang yang melakukannya, kemudian ini perintah juga. Wal yufu nudurahum. Kemudian terakhir Allah mendapatkan apa? Allah memberikan apa? Pahala. Iya. Pahala, memberikan pahala dari orang yang melakukannya, seperti dalam ayat. Baik, ini dari bentuknya kenapa dikatakan ibadah. Dan kalau dia tetap bahwasanya ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan? Berarti itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan pemalingan ibadah, satu ibadah yang khusus untuk Allah kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Jadi ini bentuknya, dan kesyirikan itu menafikan apa? Tauhid, menafikan tauhid. Kemudian dikatakan nadar li ghairillah. Sebelum kita membahas tentang nadar li ghairillah itu dikatakan kesyirikan. Dan dia masuk dalam syirik akbar. Dengan beberapa hal. Yang pertama, karena dia bernadar untuk makhluk. Iya. Bernadar untuk makhluk selain Allah. Iya.
kullu syai' alamun. Ya kan? Siwallah. Jadi kalau dia bernadar dan bernadar untuk makhluk, oleh karena itu dikatakan syirik akbar. Bernadar untuk makhluk itu tidak boleh. Kenapa? Karena nadar itu adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dikatakan jadi ada nadar, ada manzur, ada manzurlah. Nadar itu perbuatannya, bernadar. Al-manzur yang dinadarkan, misalnya sholat, puasa, ya. Kalau ibadah, nadar ibadah, taat. Kalau nazar maksiat seperti minum khamar, curi. Ada manzurlah, ini yang dinadarkan untuknya. Jadi 3. Ada nadar perbuatannya. Iya, saya bernadar begini. Ini saya bernadar, ini nadarnya. Kemudian yang dinadarkan apa? Saya bernadar untuk sholat. Modelnya seperti ini. Kemudian terakhir, manzurlah. Untuk siapa? Nadar untuk ini, saya bernadar untuk ini, saya akan begini. Manzurlah, kenapa dikatakan syirik besar? Karena kebanyakannya yang dinadarkan untuknya ini adalah mayit. Mayit. Dan mayit itu tidak memiliki apa-apa. Tidak mendengar, tidak bisa menjawab. Iya, dia saja butuh kepada Allah. Iya. Dan mayit ini makhluk, kemudian tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa menghalangi dan tidak bisa memberikan manfaat. Ini dari hal yang sehingga dikatakan syirik besar. Dan orang yang bernadar untuk mayit itu karena dia memiliki keyakinan bahwasanya si mayit ini punya tasarruf dalam al-kaun. Bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, bisa memberikan anak, bisa melancarkan rezeki, bisa banyak berkahnya apa dan selainnya. Itu keyakinannya orang. Kalau bernadar untuk sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, pasti ke sana. Untuk apa antum potong kambing di situ? Pasti karena antum punya keyakinan terhadap pasti ada. Tidak mungkin cuma kecuali dikatakan nadar bid'ah, mungkin. Maksudnya dia bernadar tapi di kuburan, bukan untuk kuburan tapi bernadar di kuburan. Ini namanya nadar bid'ah. Baik. Jadi ini nadar ya. Jadi nadar apa? Nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar, sebelum kita membahas dari ayat, nadar itu bermakna ijab, ilzam. Itu nadar. Mengilzam. Mewajibkan. Iya. Nadar tuh. Iya. Kalau dikatakan lillahi nadrun, untuk Allah, iya, nadrun alaiya. Berarti wajib untuk saya, begitu. Wajib terhadap saya untuk Allah an asumu salah saya, begitu modelnya. Ini kan nadar ijab atau satu apa? Ilzam, mengilzam, mengharuskan. Kalau secara syariat nadar itu ilzamu al-mukallifi nafsahu. Ilzamul mukallifi nafsahu, yaitu orang yang memiliki taklifiyah, ya, manusia sudah punya akal, apalagi balik, ya, dia mengharuskan dirinya, mengilzam dirinya untuk Allah, iya, syai'an la yajibu alaihi bi asli syari', sesuatu yang tidak wajib untuknya dari syariat, tidak ada kewajibannya. Tapi dia yang wajibkan diri sendiri, namanya nadar. Ya? Namanya nadar. Itu nadar secara syariat, nadar secara syariat. Taib. Kata beliau, bab minasyirki an-nadr li ghairillah. Jelas, dari kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Ya, bernadar untuk selain Allah. Sekarang ada namanya nadar maksiat. Apa perbedaan keduanya ini? Nadar untuk selain Allah dan nadar maksiat. Kalau nadar untuk selain Allah, ya, ini diibaratkan seperti ucapannya. Orang kalau misalnya untuk fulan, saya bernadar untuk fulan, saya akan begini dan begitu. Iya, itu nazar maksiat. Syirkiyah. Ini pertama, nazarnya tidak teranggap. Yang kedua, tidak ada wafa. Yang terakhir, untuknya taubat. Itu nazar syirk. Pertama,
Dia tidak, nazarnya tidak teranggap. La yanaqid. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada wafa. Tidak boleh ditunaikan. Iya. Kemudian yang terakhir, wajib bertobat. Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Itu nadar syirkiyah. Kalau nadar maksiat, contohnya, dikatakan saya bernadar untuk Allah, saya akan minum khamar. Iya. Jadi mandurlah siapa? Allah. Mandur minum khamar. Wa an-nadir saya, begitu modelnya orangnya, ya. Nadar, dia bernadar, perbuatannya. Jadi bernadar untuk Allah tapi untuk minum khamar. Kalau ini nadarnya teranggap. Tapi tidak ada wafa. Tidak boleh ditunaikan. Ya. Bertobat kemudian berkafarah ala sahih. Bisa dibedakan? Jadi nazar maksiat, nazar syirkiyah tadi apa? Seorang bernazar untuk selain Allah. Ya, walaupun nazarnya ketaatan. Jangan lihat, pokoknya baru dikatakan bernazar untuk selain Allah, jangan melihat yang setelahnya. Sudah. Nazar selain Allah. Ya. Berarti nazar syirkiyah. Dikatakan ini tidak teranggap nazarnya pertama. Yang kedua, tidak ada wafa, tidak boleh ditunaikan. Yang ketiga, iya, wajib bertobat. Yang keempat, tidak ada kafarah. Kenapa wajib bertobat? Karena jatuh dalam kesyirikan. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Kemudian nazar maksiat. Pertama, nazarnya teranggap. Beda dengan syirkiyah. Tapi tidak ada wafa, tidak boleh ditunaikan. Yang kedua, yang ketiga, dia bertobat, ya. Kemudian yang keempat, berkafarah ala sahih. Iya, karena kata Nabi SAW, kafar yamin, kafar nadar, kafar yamin. Iya, ada kafaranya. Kafar dari nadar itu seperti kafar yamin, kafar sumpah. Selesai. Sekarang masuk yang terakhir sebelum kita masuk, karena kalau kita sudah rincikan itu selesai sebenarnya. Namanya nazar to'ah. Nazar to'ah. Di sana masih banyak nazar, cuman ini saja. Nazar syirkiyah, nazar maksiat, dan nazar to'ah. Dan ini karena kenapa? Karena ini yang banyak. Nazar to'ah ini banyak. Ini ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Kalau mutlak, biduni muqabil. Kalau saya sehat, tidak harus kata kalau saya sembuh, saya mau puasa. Ini tidak harus. Mutlak, ya bilang saja, saya bernadar untuk Allah, saya mau puasa 3 hari. Gitu. Dia ilzam saya dirinya. Tidak harus katakan kalau saya sembuh, kalau saya lulus, kalau saya menikah, kalau saya apa, tidak ada. Iya, kalau saya naik haji, kalau saya apa, tidak ada. Pokoknya bentuk ketaatan saja. Ya, kalau ini apa? Jelas. Ini wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Cuman nadarnya ini bagaimana? Iya, sebagian dikatakan masyru', disyariatkan karena Allah cintai. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ini namanya apa? Makruh. Tidak boleh karena mengilzam dirinya. Mengilzam dirinya. Tapi yang benarnya apa? Masyru'. Ya, karena kata Nabi SAW, "Wa man nadara ay yuti' Allah, falyuti'." Mutlak. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah dalam ketaatan, maka dia taati, ditunaikan. Iya, Allah cinta yufuna bin nad. Iya, orang-orang abrar itu menunaikan nadarnya. Iya, karena dia bernadar. Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Akan datang. Maksudnya fa innallaha alim wa yajzi, membalas dari orang yang bernadar kemudian menunaikannya. Kemudian yang kedua, nadar muqayyad. Ini contohnya tadi. Katakan kalau saya sehat, saya mau puasa. Ini nadar. Kalau saya sembuh, saya mau puasa. Saya kaya, saya mau menikah. Ini
ditunaikan wajib. Ini nadar ketaatan ya, ditunaikan wajib. Semua nadar ketaatan ditunaikan wajib. Cuman bernazarnya ini dari dua ucapan, makruh dan haram. Makruh dan haram. Kalau tadi yang mutlak antara masyru' dengan makruh. Kalau ini makruh dengan haram. Berarti tidak lari dari dua. Iya. Karena kata Nabi SAW, innama yatakharrat minal bakhil. Ya, tidak keluar nadar itu kecuali orang kikir. Orang kikir. Yang kedua, kenapa dikatakan makruh? Bahkan yang menganggap haram, itu dalilnya bahwasanya mereka yang bernadar ini tidak dianggap, dia pasti menyangka bahwasanya sebab Allah memberikan kesembuhan karena nadar. Iya, jadi seolah-olah itu Allah harus ada sebabnya baru Allah mau. Makanya dikatakan haram. Karena kebanyakannya seperti itu. Iya. Kebanyakannya seperti itu. Jadi bukan nadarnya yang mana haram, tapi bagaimana dia mendatangkan nadar itu. Oleh karena itu dikatakan wajib wafa. Kenapa dikatakan wajib wafa? Padahal dikatakan makruh. Ya, karena nadar itu agung. Ibadah. Cuman yang haram itu apa? Karena sangkaannya orang kalau dia bernadar itu pasti karena dia ikutkan. Iya. Bahwasanya Allah akan, kalau saya bernadar barulah Allah akan memberikan kesembuhan pada saya. Jadi anggapnya seperti itu. Makanya dikatakan haram. Ini dan haram itu apa namanya? Nadar seperti ini tuh dikatakan haram dan ini ucapan yang kuat. Ya. Ini ucapan Ibnu Taimiyah dengan alasan ini. Dengan alasan yang tadi yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi selesai ya pembagian nazar. Ya, dan bagaimana model wafanya. Taib. Kemudian kita baca ayat dan masail. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadr. Iya. Ini ayat di surah Al-Insan. Iya. Ini tentang pujian Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara yashrabuna min apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha al-muqarr aina yashrabu biha wa ibaduha yufajjiruna tafjira yufuna bin nadr. Perhatikan. Iya. Balik-balik ayat. Dikatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, disebutkan abror, orang yang selalu berbuat baik, abror. Ya, dia minum di mana? Di surga. Dalam surga. Dari gelas-gelas yang airnya dari kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tabjira. Mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian dia memancarkannya. Yufuna bin nadr disifati. Kenapa dia masuk surga? Disebutkan abror yufuna bin nadr. Karena dia ini menunaikan nadar. Ini pujian. Pujian Allah menunjukkan nadar itu apa? Ibadah. Ini yang pertama. Jadi ini ayat menunjukkan pujian. Pujian untuk orang yang menunaikan nadar. Menunaikan nadar, mewafa atau apa yang dinadarkan. Kemudian yang kedua, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqatum min nafaqah. Nafaqah ini ibadah atau bukan? Ibadah. Diikutkan dengan nadar, menunjukkan nadar itu ibadah. Ini sisi pertama. Jadi tidaklah apapun yang kamu infakkan dari sebuah infak atau kamu nadar dari sebuah nadar, fa innallaha ya'lamu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Maksudnya ya'lamu disebutkan ilmu Allah. Bukan sekedar ilmu, tapi bersama itu ada jaza. Jadi apapun yang kau infakkan dari infak, apapun yang kau nadarkan, kemudian kau tunaikan nadarmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Jadi balasan ini menunjukkan itu ibadah. Jadi ini dua pendalilan bahwasanya nadar itu ibadah. Digandengkan dengan ibadah, kemudian yang kedua Allah memberikan balasan. Kemudian yang terakhir dalam hadis, kalau ini jelas bahwasanya ibadah. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Perintah.
Wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Ini dalilnya. Bahwasanya nadar maksiat itu tidak ada wafa. Tidak ada wafa. Walaupun teranggap. Diperselisihkan apa kafar atau tidak? Jawabannya alai kafara. Iya. Kafar nadar, kafar yamin. Iya. Kafarnya nadar itu seperti kafar yamin. Berarti ada kafaronya ya, nadar. Ada kafaronya nadar. Ini dari apa namanya? Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya nadar itu ibadah, dan ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah itu masuk dalam kesyirikan. Oleh karena itu dikatakan minasyirik an-nadr li ghairillah. Minasyirik an-nadr li ghairillah. Bisa? Selesai ya? Selesai kita. Jadi ini saja. Intinya tahu permasalahannya. Tahu permasalahannya. Kemudian masail. Kita tutup. Masailnya 3. Iya. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغيره شرك الثالثة أن النذر معصية لا يجوز الوفاء به. Naam, kata beliau fihi masail al-ula wujubul wafa bin nadr. Wajib ditunaikan nadar. Nadar apa ini? Ta'ah. Nadar ta'ah, mutlak atau muqayyad? Iya, mutlak atau muqayyad. Jadi tambah di situ nadar ta'ah. Mutlak, iya, mutlaqun kana am muqayyadan. Iya. Kalau wafanya, adapun ibtida'nya, ini perselisihkan. Ya, perselisihkan. Kalau mutlak ada 2, makruh atau masyru'. Kalau muqayyad 2, makruh atau haram. Tidak sampai pada masyru' dia, tidak ada ya, karena kata Nabi SAW, inna ma yatakharrat minal bakhil. Iya. Ucapan seperti itu tidak keluar kecuali dari orang kikir saja. Orang malas ibadah kecuali dikasih. Iya. Ini seperti orang ceramah, tidak mau ceramah kalau tidak ada uangnya. Ini iya, seperti itu. Tidak mau mengajar kalau tidak ada uangnya, tidak ada. Harus ada uangnya. Kalau tidak ada sudah, ini orang kikir ini. Orang kikir dari ilmunya. Ya. Kata beliau yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah. Iya, kalau tetap bahwasanya itu ibadah. Iya, ibadah karena berapa hal? Pertama, Dicintai. Allah cintai ya. Allah cintai. Yang kedua, Diperintah. ada perintahnya. Yang ketiga, Dipuji. Allah memuji orang yang melakukannya. Yang keempat, Allah membalasnya bagi orang. Allah memberikan balasan orang yang melakukannya. Ahsan. Kalau dzabah kemarin dikatakan ibadah, kena berapa? Ada berapa? Sebutkan saja dengan kaidah yang antum tahu. Pertama? Enggak, ini dzabah dikatakan ibadah. Dzabah itu dikatakan ibadah kenapa? Ada perintah. Fasholli rabbika wanhar. Pertama, yang kedua, Membalasnya. Allah membalas orang yang melakukannya. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang Memalingkan. mengalihkan kepada selain Allah. Yang keempat, ada berapa? Dijadikan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna salati wa nusuki al-ayat lillah. Iya, lillah. Iya, ini dari apa yang kita seperti itu. Insyaallah nanti berjalan ya, isti'anah, isti'adah. Itu nanti ada, antum lihat nanti bagaimana kenapa dikatakan ibadah. Itu penting itu, Masya Allah. Supaya tahu kenapa dikatakan ibadah. Ya, supaya dikatakan ini ibadah. Mana? Kenapa dikatakan ibadah? Iya. Al-ilmu hujjatun alama ma la ya'lam. Itu. Orang yang tahu, al-alim hujjatun ala ma lam ya'lam. Orang yang tahu itu hujjah untuk orang yang tidak tahu. Iya, jadi kalau dikatakan kenapa antum katakan ibadah? Iya, kita karena ada ilmu. Tahu ini. Allah perintahkan, Allah puji. Sesuatu yang Allah puji itu ibadah. Di mana Allah puji kafiran? Ada? Tidak ada. Yang puji itu keimanan, keihsanan, ketakwaan. Allah puji, Allah cintai, kemudian dan selainnya dari
Kemudian kata beliau yang terakhir, an-nadar ma'siyah la yajuzul wafa bihi. Limada? Nah, Nah, an-nadar ma'siyah, ya menunjukkan ada nadar ta'ah. Ya. An-nadar ma'siyah la yajuzul wafa bihi. Limada? Wa naqtim bihi. Abdurrahman. Kenapa nadar maksiat tidak boleh diwafa? karena Iya, karena maksiat. Nah, Sami. Kalau bukan maksiat, bukan nadar maksiat namanya. karena dia memalingkan hanya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Kepada Allah. Lillahi nadrun. Oleh orangnya, lillahi nadrun an-ashrul khamar. Ini nadar untuk Allah. Karena Diperintahkan untuk apa? Apa lagi? Dalam hadis. larangan. Iya, larangan untuk menunaikan. Iya. Iya kan? Wa man nadara ya'si Allah fala ya'si, jangan, larangan. Makanya tidak ada. Iya, paham? Nyambung. Nah, iya. Insyaallah besok kita masuk di bab baru. Ini 3 kayaknya, 3 di situ ya. Ada 3 bab baru kita baca syarahnya, syarah. Ya, insyaallah mungkin besok kita ambil 1 kali jalan insyaallah. Baik. Cukupkan ya. Subhanallah walhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.